Oke, baik anak-anak semuanya. Kita masuk B, kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, ini lanjutan materi minggu lalu, di mana setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Nah, kondisi alam negara di dunia ini bisa dilihat dari lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Minggu lalu kita sudah membahas 3 negara. Nah, minggu ini kita akan membahas 2 negara. Ini tujuan pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, negara yang pertama adalah negara Australia. Siapa yang tidak tahu negara Australia? Nah, Australia ini merupakan negara benua, yang artinya hanya ada satu negara di benua Australia, yaitu negara Australia. Nah, seperti minggu lalu kan ada Miss berikan tugas mencari negara-negara bagian di benua. Nah, kalau di Australia itu tidak ada pembagiannya, dia adalah negara benua, hanya satu negaranya itu negara Australia. Nah, benua Australia ini memiliki gugusan terumbu karang terluas di perairan sebelah timurnya yang dikenal dengan sebutan The Great Barrier Reef. Nah, benua Australia ini juga memiliki batuan monolit terbesar. Lalu, benua Australia ini sebagian besar wilayahnya berupa kawasan gurun, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. A. Lokasi. Nah, persemakmuran Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitarnya. Negara ini identik dengan binatang kanguru, ibu kotanya terletak di Canberra, dan kota-kota besarnya adalah Sydney dan Melbourne, serta Adelaide, Brisbane, dan Perth. Di daerah gurunnya yang luas, jumlah penduduknya yang sedikit. Oke, kita langsung masuk yang B, iklim. Nah, iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia ini berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Jadi terlihat di gambar itu adalah peta iklim Australia, karena dia iklimnya itu bervariasi. Ini ada yang merah, ada yang oranye, ini ada biru, lalu di sini ada hijau. Oke. Lalu selanjutnya, C. Bentuk muka bumi. Nah, setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plateau. Daerah pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Kita lanjut yang D. Ini adalah geologi. Nah, Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, dan lain-lain. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Nah, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia, berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Ya, jadi bisa dibilang Australia ini negaranya kaya ya. Oke, kita lanjut yang E, flora dan fauna. Nah, posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Ya, Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia. Ya, ini adalah Australia, flora dan faunanya ini. Ya, seperti yang paling terkenal itu adalah Australia itu negeri kanguru ya. Oke, baik. F, kondisi penduduk. Oh, salah Miss ya, D ya, kondisi penduduk. Nah, penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Jadi kepadatan penduduk Australia itu hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya itu tinggal di daerah perkotaan. Oke, kita lanjut negara Mesir. Ya, nah Mesir ini merupakan negara tertua di dunia. Mesir dialiri Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Nah, mayoritas penduduk Mesir ini beragama Islam. Sebanyak 65% artefak kuno di dunia itu terdapat di Mesir. Oke, kita masuk yang A, lokasi.
Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Ya, seperti yang terlihat di gambar, ya. Nah, ini negara Mesir ya. Nah, di sini Laut Mediterania, lalu di sini terusan Suez yang membatasi benua Eropa dan benua Asia, lalu di sini Laut Merah. Baik, lanjutkan bagian B, iklim. Nah, Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Nah, musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Lalu kita lanjutkan yang C, bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir ya, yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Nah, lembah sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah sungai Nil ini menjadi pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Nah, sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Kita lanjut, selanjutnya adalah D. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Nah, gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Itu adalah bentuk dari Mesir secara geologi. Lalu, lanjutkan flora dan fauna. Mesir ini tidak memiliki hutan, ya, karena sebagian besar wilayahnya itu adalah gurun. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, atau eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara. Nah, fauna yang umum dijumpai di sini adalah domba, unta, dan keledai. Oke, nah Mesir ini merupakan ini apa? Nah, ini adalah pohon kurma. Ya, Mesir itu penghasil kurma. Lalu selanjutnya kondisi penduduk. Nah, penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan, orang Hamid, lalu ada orang Arab. Nah, sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Nah, karena itu konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam.